Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadita dengan NIM 06131060. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai eh, tugas gestur yang keempat. Tentang tugas gestur yang keempat yaitu menganalisis bagaimana curah hujan harian. Itu di sini saya mengambil kota Bitung. Jadi curah hujan harian ini dari tanggal 10 Mei 2023 sampai tanggal 21 September 2024. Di mana data ini saya ambil dari data web NASA Power yang nantinya di akhir itu akan membuat dua grafik. Jadi grafik pertama itu data curah hujan di kota tersebut tadi, dan yang kedua itu merupakan grafik yang akan menunjukkan analisis frekuensi dari data curah hujan dengan memanfaatkan power spectral density atau PSD, di mana kita ini akan menganalisis sinyal dengan cara memahami distribusi energi sinyalnya dalam domain frekuensi. Nah, fungsi tambahan di sini itu merupakan fungsi tambahan yang diberikan Bapak, yaitu file yang fftrl.m, yang mana fungsi ini mengacu pada fast Fourier transform. Jadi, pertama, pastikan dulu kita telah mengimport data dan juga kita telah berada di folder MATLAB kita yang ada di laptop. Jadi pertama itu kita akan meload dulu file dari data tersebut, dari data yang kita punya, data.txt. Nah, kita akan memanggil kita memanggil data tersebut tadi itu dengan cara load name file seperti ini, load dari data bitung.txt. Itu kenapa load di sini? Itu karena pertama file saya itu berupa format txt, dan juga karena file saya itu berisi data numerik. Yang lain itu bisa pakai readable, tapi itu kalau file datanya itu CSV ataupun datanya itu di dalamnya itu ada teks gitu. Dan juga data saya bentuk matriks. Kemudian kita akan mendefinisikan waktu dan juga curah hujan, karena data saya itu berisi waktu dan juga curah hujan, di mana kita akan ambil data seperti di matriks. Jadi matriks baris dan kolom. Gitu. Jadi waktu equals nama file itu koma curah hujan sama dengan real data Bitung dalam tanda kurung titik koma dua dua. Jadi di sini waktu sama dengan file data. Kemudian dalam tanda kurung tadi itu saya bilang karena data saya berbentuk matriks, jadi baris dan kolom. Jadi baris di sini jadi arti di dalam tanda kurung ini, contohnya di waktu itu ambil semua baris, semua data yang ada di baris di kolom ke satu. Begitu juga di curah hujan. Data yang curah hujan ini ambil semua eh, baris di data yang ada di baris, ambil semua data yang ada di semua data di baris di kolom kedua. Kemudian titik koma di akhir itu berfungsi supaya nantinya itu dia data yang diambil yang didefinisikan di waktu dan curah hujan ini dia tidak menampilkan itu karena panjang juga. Namun jika teman-teman tuh ingin menampilkan juga tidak apa-apa, bisa menghapus tik dua tersebut. Kemudian karena tadi saya bilang ini akan menghasilkan dua grafik, jadi kita akan melakukan subplot tuh. Jadi kita akan subplot
Ini ya ini ya ini tuh artinya kita akan membagi area gambar menjadi dua baris dan satu kolom dan grafik ini akan menjadi subplot pertama. Jadi dia 2,1,1 gitu. Kemudian kemudian kita akan memplot isi dari grafik tersebut jadi plot membentuk waktu, jadi data waktu, data curah hujan, kemudian eh, kita mungkin bisa untuk memperindah, bercanting itu kita pakai warna. Ini saya pakai magenta, jadi saya menggunakan huruf atau kode M. Kemudian kita akan membuat line width atau batas batas apa namanya ketebalan garis gitu. Line width. Di sini tuh tanda tanda ini tanda titik tanda kalau di bisa dibilang string juga itu untuk mendefinisikan gitu. Kemudian koma besaran dari ketebalan yang kita mau. Kemudian kita grade on dulu dan juga kita grade minor. Grade on sama grade minor di sini itu artinya kalau grade on itu supaya kita bisa mengaktifkan, supaya kita bisa mengaktifkan grid tersebut, sedangkan kalau grid minor atau minor itu akan menampilkan tambahan antara garis grid utama. Jadi gitu. Kemudian kita axis type di sini tuh maksudnya supaya kita bisa mengatur batas sumbu grafik agar sesuai dengan data yang ditampilkan sehingga itu tidak ada lagi yang namanya ruang kosong. Kemudian kita akan melakukan pelabelan untuk grafik pertama ini di semua sumbunya, jadi di sumbu X dan sumbu Y. Jadi sama X label, kita akan mendefinisikannya menjadi hari, kemudian Y label itu merupakan curah hujan. Kemudian kita akan selanjutnya itu kita akan melakukan batas di sumbu-sumbu tersebut. Jadi batas artinya limit. Jadi pertama X lim equals maaf bukan equal sorry, di sini tuh kita pakai tanda kurung parentheses kalau nggak tahu tadi di MathWorks saya lihat juga dan juga tanda sikut ini artinya tuh kalau tanda kurung itu dia artinya memanggil, jadi dia memanggil fungsi xlim batas dari form x. Kemudian kalau dia tanda siku itu artinya dia akan mendefinisikan angkanya gitu, mendefinisikan angka yang kita taruh sini ke dalam grafik tersebut. Ini saya memberikan batas dari 0 sampai 8.000. Selanjutnya juga yielding. Nah, terakhir kita taruh titel dulu. Untuk grafik pertama, curah hujan harian kali itu pada tanggal 10 Juni 2003 sampai 21 September 2024.
Kemudian yang terakhir tuh untuk grafik pertama kita hold on. Artinya itu supaya dia itu sebagai pengunci supaya nantinya itu biasa kalau kita hold on itu kan ini support. Jadi biasa tuh kalau kita buat untuk grafik selanjutnya tuh dia nanti tumpang tindih di plot sebelumnya atau ini kan dia akan jadi acak. Dan ini merupakan hasil dari grafik yang pertama. Nah, selanjutnya tuh kita akan membuat grafik yang subplot atau grafik yang kedua. Itu itu di mana isi dari grafik yang kedua ini itu merupakan data curah hujan yang tadi kita lakukan di grafik pertama itu akan dianalisis menggunakan spektral atau spektrum gitu, atau tadi itu yang PSD. Kemudian di sini kita akan menggunakan eh, FFT, Fast Fourier Transform. Jadi kita support dulu untuk yang kedua, artinya dua baris, satu kolom untuk support kedua. Nah, kemudian itu kita akan apa namanya melakukan eh, dalam fast forward sendiri itu kan ada spektrum dan juga frekuensi. Jadi di sini kita pakai spek, koma, frekuensi. Kita akan mendefinisikan frekuensi equals pakai fungsi tambahan tadi FFTRL di dengan memanfaatkan data yang kita punya yaitu curah hujan dan juga waktu. Oke, tidak lupa. Nah, di sini tuh, oke. Nah, di sini itu kan tadi parameternya itu sesuai yang kita punya, data yang kita punya, yaitu data curah hujan dan juga data waktu. Dengan memakai fungsi tambahan yang diberikan oleh Bapak. Nah, dari sinilah itu nantinya kita bisa mengetahui, oh maaf, jadi di sini saya belum masuk di fungsi tambahan karena sepertinya teman saya ada di file yang oke, kita lagi. Coba. Oke, jadi itulah pentingnya kita harus memang benar-benar mengecek sama folder, apalagi kita sudah ada berada di folder yang benar. Gitu. Jadi lanjut. Nah, dari sinilah itu nantinya kita bisa mengetahui frekuensi apa-apa frekuensi siapa saja yang berkontribusi pada pola curah hujan harian, misalnya pada pola musiman, baik itu pengulangan dalam beberapa hari, baik itu ada pengulangan dalam beberapa hari ataupun beberapa minggu atau beberapa bulan. Kita bisa tahu di sini dengan memakai data curah hujan harian. Nah, kan selanjutnya itu kan kita akan outputnya nanti itu kan spektrum tadi ini kan, spektrum sama frekuensi. Tapi kan di sini belum ada data spektrum dan juga frekuensi. Jadi kita definisikan dulu itu spektrum atau magnitude eh, yang saya baca dulu, dan juga frekuensi. Sorry. Nah, itu selain itu kenapa juga kita akan mendefinisikan ini karena di fungsi yang ini yang spek koma f itu dia itu nantinya itu hasilnya itu hanya berupa bilangan kompleks yang artinya dia ada bilangan real tapi juga ada bilangan imajiner. Jadi kita ini akan berusaha untuk mendefinisikan masing-masing aspek dan juga frekuensinya itu sehingga kita itu bisa menghitung magnitude atau energi nyata dalam bilangan real dan juga frekuensi tersebut. Di sini kita menggunakan spek equals real, bilangan real, fungsi bilangan real kemudian dikuadratkan, ditambah dengan bilangan imajiner, which SPEC, kemudian tidak lupa cek titik.
Nah, di sini kan, nah dari sini tuh sebenarnya nanti tuh data di sini sudah dipastikan bahwa data dari spektrum tersebut dari magnitudo atau energi tadi itu sudah merupakan bilangan yang bisa dihitung atau bilangan yang tidak lagi ada namanya bilangan imajiner. Terus atau secara apa namanya energinya itu sudah menjadi energi dalam nilai yang nyata, dalam nilai yang real. Gitu. Dan kenapa dipakai pangkat dua? Karena seperti kita tahu bilangan imajiner itu kan akar minus satu. Jadi kalau kita pakai pangkat minus dua, pangkat dua, jadi akarnya itu bisa hilang dan jadi bilangan real. Selanjutnya kita akan mendefinisikan eh, apa tadi frekuensi. Frekuensi. Jadi di sini tuh kita pakai T periode karena data yang kita punya tadi kan curah hujan dan waktu. Dalam seperti yang kita tahu bahwa periode itu equals dengan waktu. Jadi satu kali per dan rumus dari periode atau waktu itu satu per frekuensi. Nah, dengan ini nantinya itu kan kita menghitung periode ini kan dari spektrum. Ini akan membantu bagaimana kita dalam menggambarkan bagaimana sinyal itu akan berperilaku dalam domain frekuensi. Tidak lupa kita pakai titik 2 lagi. Kemudian kita akan membuat grafik spektrum dengan menggunakan fungsi logaritmik untuk sumbu X atau periode. Itu dengan semilog fungsi dari menggunakan fungsi semilog X itu yang terdiri dari periode, spektrum. Kemudian di sini saya menggunakan warna hitam ini. Kemudian saya memakai line width atau biasa itu untuk membuat ketebalan suatu garis gitu. Tadi seperti tadi dijelaskan. Di mana tebal yang saya mau di sini itu adalah 1. Nah, kemudian setelah itu kita grid on, kemudian kita grid minor seperti tadi untuk menyalakan atau mengaktifkan grid di grafik yang kedua ini dan juga akan menampilkan tambahan antara grid dari eh, garis grid yang utama. Selanjutnya kita akan membatasi si x si sumbu x tersebut atau x periode x lim. Kita akan memanggil fungsi dari x lim dan juga akan mendefinisikannya. Jadi kita pakai tanda kurung bulat dan juga tanda kurung siku. Ini saya membatasinya itu dari 0 sampai 1000 karena memang data saya itu yang paling aman tersebut itu ada di 1000. Kemudian kita akan mengatur tampilan pada sumbu X dari grafik itu dengan melakukan fungsi set BCA, BCA. BCA ini adalah fungsi yang mengembalikan get current access atau sumbu saat ini yang berarti bahwa semua perubahan yang dilakukan di set GCA ini itu akan diterapkan pada sumbu yang saat ini aktif di grafik. Di sini selain itu saya akan melakukan combat tick dari X itu supaya tidak ada yang kosong tadi seperti di grafik yang pertama. X tick. Kemudian setelah itu saya akan mendefinisikan nilainya itu dari 1 sampai 960 karena data saya pun tadi kan 1000. Jadi saya akan mendefinisikannya dalam kurun waktu
dalam kurun waktu 1 sampai 960. Terus 1 spasi 3 ke spasi 4 dan seterusnya sampai 960. Kita akan melakukan font size atau mengukur ukuran dari font tersebut. Di sini saya menggunakan eh, ukuran 11. Kemudian kita akan menambahkan legenda untuk mempermudah membaca grafik tersebut. Membaca grafik tersebut di sama dengan legend curah hujan harian di mana lokasinya, bisa mendefinisikan lokasinya itu di utara, di sudut kiri paling di sudut kiri atas, northwest. Hmm. Kemudian kita akan memberi label di setiap sumbunya. Jadi pertama text label, periode, mhm, label. Kemudian untuk label Y, labelnya juga. Jadi label itu merupakan spektral energi yang memiliki satuan watt per hertz. Volt, nah, di sini kan ada font weight sama font size ya. Jadi perbedaannya itu font weight itu untuk ketebalan. Jadi itu teman-teman bisa mendefinisikan sebagai tadi yang ini bold, bisa juga light, dan juga bisa normal. Sedangkan kalau font size itu ukuran dari sebuah teks. Jadi dia itu biasa didefinisikan dengan angka. Itu yang membedakan antara font weight dan juga font size. Nah, yang terakhir itu dia tinggal memberikan judul. Terus, ini saya memberikan judul untuk grafik kedua itu berupa power, spectral, density, daily, daily.
Konveks ini lebih bold. Ini saya pakai bold. Dan font size-nya sama juga 10. Merupakan eh, grafik kedua dan juga bagaimana plot yang terjadi di dua grafik tersebut. Tuh, teman-teman di sini bisa mengetahui tentang bagaimana curah hujan yang terjadi di Kota Bitung dan juga bagaimana curah hujan tersebut itu memiliki power spectral density-nya sehingga kita itu bisa mengetahui bagaimana frekuensi hujan tiap hari atau bagaimana periode pengulangannya gitu. Sekian dari saya, terima kasih.